impian, tataplah kenyataan. Bumi kembali berdarah, saudara kita terluka. UKM Teater Yupa Universitas Mula Warman dengan bangga mempersembahkan Markendos, karya Yusef Muldiana, sutradara Olivia Bodas, aktor Risti Giro. Selamat menyaksikan. Seperti apa yang terjadi pada malam surat? Kerja laki-laki penuh nafsu, yang ingin emas di sini.
dengan karya-karya ciptaannya, dengan dalih bahwa apa yang dilakukan itu sudah sesuai katanya dengan keseharian kehidupan, sesuai dengan keinginan kalian. Padahal hanya untuk mengeruk-ngeruk keuntungan semata. Nangis! Bu, kesenian itu bukan keseharian. Kesenian itu ya membutuhkan kecerdasan dan keseriusan, bukan mampu mengumpulkan asal bambu saja. Gue lu semua orang lu orang Subang yang berjanji kayak gue lu seperti orang Jakarta. Kepengen banget dibilang orang ibu kota? Iya, emangnya keren gitu kalau dibilang orang ibu kota? Saya kasih tahu aja, di ibu kota itu ya isinya cuma siasat, maksiat, cuma ada perselisihan dan kekeliruan. Makanya orang ibu kota itu banyak yang berdosa karena banyak tingkahnya. Waktu itu ibu kota kebanjiran kan, bahkan sering loh ada banjir. Maaf ya orang kota, saya bukan sentimen. Orang faktanya juga begitu kok. Saya ini pengalaman. Saya bicara seperti ini kan juga bukan tanpa fakta, bukan tanpa data. Bersama teman-teman senasib dan penderitaan. Gile. Penderitaan ya? Tapi iya loh, hidup saya ini menderita, terus cobaan, penuh godaan-godaan setan. Pokoknya mulai kayak begitu lah. Alah, Kang Odeng yang lewat, bukan laki-laki yang kejar saya tadi. Saya ini bertahun-tahun di ibu kota. Tahun-tahun juga saya bekerja dan mencari nafkah di ibu kota. Tapi apa yang saya dapatkan? Tentu saya mendapatkan ilmu, terutama ilmu marketing. Rupanya pelacur dan sedang menunggu seorang pria yang ingin memarket dasar. Jangan om! Jangan! Itu bukan wanita, lebih waria. Kok kayak si Aten? Si Aten, si Bambang, si Sugeng, apa urusan saya? Jal, woi, mana? Makin dosa rame-rame, biar bukti rame-rame, bikin air rame-rame. Wahai perempuan-perempuan, makin dosa rame-rame, hingga kalian lupa bahwa kewajiban sesungguhnya ialah ngerendam. Itu dia laki-laki yang sama. Sekarang dia sudah bekerja perempuan lagi. Pembantu sepertinya. Perempuan yang suka dengan Tuhan. Berawal mungkin yang jadi dia. Itu mungkin juga bukan. Sekarang kita membedakan perempuan perawat dengan yang tidak. Apa melalui kita ini seperti semua orang. Saya ini perawat, padahal sebetulnya ya. Laki-laki yang tadi ngejar saya itu mungkin tidak akan terlalu bernafsu mengejar. Kalau saja dia tahu saya ini
yang barusan tadi itu kurang keras. Iya. Jangan berisik. Kalau laki-laki tadi yang mengejarmu datang ke sini karena mendengar suara bagaimana?
belum apa-apa sudah curiga dan penuh syakwa sangka. Padahal diri pernah berkata, Ubi, kamu itu harus berpikiran positif. Orang yang gak bisa berpikiran positif itu biasanya cenderung memandang segala hal dengan penuh syakwa sangka dan mereka apa yang terjadi. Padahal rekaan-rekaan itu tidak pernah berupa hal-hal yang menyenangkan. Atas Lokopi, hati dan pikirannya tidak pernah tenang. Belum apa-apa sudah gelisah dan tegang. Lihat Mas, itu yang dikatakan Hernowo sepulang kami nonton Ramayana Kambrana. Sebelum pada akhirnya Hernowo mencium bibir Upi. Tapi habis itu Hernowo itu kata-katanya sering dilanggar sendiri, penuh gesekan. Padahal ya dia sendiri itu sedikit curiga, cemburu bila sedikit saja Upi berbincang dengan laki lain. Di sebuah kampung dagang. Lagu demi lagu dikumandangkan dari lagu baru cinta diri aku cinta cinta bagi dua hello dan hingga menderita. Mas, waktu itu belum ada yang kok lompat tapi yang penting joget. Dari mulutnya tercium bau arak, bukan Jack Daniel, bukan juga kontu atau Johnny Walker. Ini ciu anak tradisional daerah kami. Tapi ya, seminggu kemudian jadian dan pacaran berbulan-bulan lamanya. Tapi jadi teringat kok, wah, awal malu di hamparan rumput yang luas kami bercinta.
Yoyo itu mesti masuk SMP, Mbak. Terus si Jojo yang kan mesti masuk sekolah. Nah, si Ayu ini masuk SD. Jika Upi malu ya lihat ini, makanya Upi berniat untuk kerja juga. Pas sekali loh waktu itu ada Tante Wida di Jakarta. Tante Wida ini mengaku sebagai penyalur tenaga kerja. Katanya lagi, Upi akan dididik jadi tenaga kerja dan dikirim ke luar negeri dengan gaji yang ya, Upi terima kok tawaran itu, pergi ke Jakarta. Iya, tapi Upi harus memutuskan hubungan dengan Hernowo. Kami bertengkar sengit. Hernowo tidak suka dengan rencana Upi, tapi Upi tetap memaksa Upi untuk pergi ke Jakarta karena Upi butuh duit untuk orang tua Upi. Sesampainya di Jakarta, Upi ditempatkan di suatu penampungan bersama teman-teman yang lain. Pasti sebentar lagi Upi akan pergi ke luar negeri. Ke Singapura, ke Malaysia. Tapi kok berbulan-bulan ya Upi tak kunjung juga dikirim ke luar negeri. Aku demi waktu menambah usia zaman. Upi tak kunjung juga dikirim ke luar negeri. Jadi Upi terpaksa bekerja sebagai wanita pemuas nafsu laki-laki. Upi malu banget. Upi malu pulang ke kampung. Upi sadar diri. Upi ini umuran dosa. Tapi Upi bisa apa lagi toh? Upi kan butuh duit untuk hidup. dari sini terjangkit virus HIV. Dia menderita AIDS. Tidak, tapi kan ini bukan berita pertama yang diberitakan ini. Minggu yang lalu, Murni, teman kami, juga terjangkit penyakit yang sama. Iya, Pi, tapi ada berita heboh.
terjangkit virus yang sama. Anak itu anak murni. Upi takut. Bagaimana kalau penyakit itu terjangkit juga pada diri Upi? Ya, Upi harus berhenti dari pekerjaan ini. Tapi Upi bisa apa lagi? Berhari-hari Upi pikirin. Jadi, Upi utarakan saja keinginan Upi kepada Mas Bobi. Mas Dodi menerima keputusan Upi. Malahan ya, Mas Dodi lah yang membukakan jalan untuk Upi bekerja di sebuah pabrik tekstil. Sudah berminggu-minggu Upi ikut kerja di pabrik tekstil. Sebentar lagi bekerja, pasti uang Upi akan terkumpul 2 juta rupiah. Kalau sekarang masih ratusan ribu rupiah. Kalau sudah genap 2 juta rupiah, barulah akan Upi kirimkan ke bapak dan ibu. Upi sudah tidak sabar bertemu kedua orang tua. Kedua anak Upi sudah sebesar apa mereka sekarang ya? Ya, Hanifah di sini. Ngumpul dulu sini. Ega ada berita apa? Sini dulu. Kalian tahu Upi nggak sih? Oh iya, namamu yang bermaksudnya dengan namanya. Masa kalian tahu ya? Upi itu emang ya Upi itu tidak beriman. Bekerja sebagai buruh penuh liku-liku dan persaingan keras antara teman kerja. Sikut menyikut tidak hanya terjadi di kelas pejabat saja, tapi di golongan bawah pun sikut menyikut untuk mendapatkan kedudukan acap kali terjadi. Antara teman kerja ada yang mengetahui bahwa Upi ini seorang WTS. Gunjing demi gunjing, akhirnya berita itu sampai ke tingkat direksi dan banyak karyawan laki-laki yang terlibat kedos dengan Upi. Aku persetan dengan kata-kata itu. Sebulan lagi bekerja, uang Upi akan genap 2 juta rupiah. Artinya, sebentar lagi Upi akan pulang ke Klaten bertemu kedua orang tua dan kedua adik Upi.
Lalu untuk siapa? Untuk siapa? Tuhan jahat sama Upi. Upi sudah bertahun-tahun bekerja sendiri. Dari semua orang yang berdosa, kenapa harus Upi yang tinggal sendiri? Seminggu kemudian, Upi kembali ke Jakarta, kembali bekerja. Tapi sebulan kemudian, Upi di PHK karena pimpinan perusahaan ingin mengurangi jumlah pekerja. Tuhan masih sayang sama Upi. Sayang sekali. Setelah lama menganggur, datanglah kawan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga. Upi terima bekerja di kediaman Billy, seorang Tionghoa, kawan Sumisu. Sampai hari ini, Upi bekerja di rumah itu. Upi masih sering berbincang dengan kedua orang tua dan kedua Upi. Walaupun cuma hanya ada di dalam maya, hanya ada dalam mimpi, hanya ada di hayalan Upi. Tapi di hayalan yang sama, Upi masih mendengar suara gelang Hernowo yang ketawa puas di atas penderitaan Upi. Iya, Hernowo sudah bahagia dengan istri dan anak-anaknya. Pembantu Rudi itu asik juga kan? Pengen saya poligami. Memangnya si Upi itu masih perawan. Jangan-jangan sudah pernah dikerjain Rudi? Enggak! Saya pernah ngintip dia pas lagi mandi. Gue dong pernah ikutin dia sampai ke gerbang Rudi. Habis saya nyentak.
Hari